Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas IT 4703 ingin sedikit menjelaskan tentang tugas T12 tipe 2. Di sini kelompok 2 yang terdiri dari pertama Muhammad Zakwan Darel Rifki dengan NIM 1030 32330638. Yang kedua ada Imam Fali Ibnudar 1030 3230 0011. Yang ketiga ada Aldi Firmansyah 1030 3233300068. Yang keempat ada Reza Fahlevi Huzaini dengan NIM 1030 3233300111. Dan di sini nomor soal yang dikerjakan oleh yang dikerjakan, yang bagian A itu dikerjakan oleh saya, Aldi Firmansyah, yang nomor B dikerjakan oleh Darel, yang ketiga yang bagian C dikerjakan oleh Imam, dan yang terakhir dikerjakan oleh Reza Fahlevi. Di sini Di sini saya akan menjelaskan yang nomor satu itu tulislah program assembly SAP1 untuk melakukan operasi berikut 70 kurang 21 kurang 27 kurang 11 tambah 33 secara lengkap. Setiap program selalu ditaruh mulai alamat 0H. Hasil program ditampilkan ke binary display. Bilangan yang akan dioperasikan harus ditaruh pada alamat 9H, BH, CH, dan FH dengan urutan bebas. Nah, di sini ada kolom address dan instruction. Di sini bagian 0H itu instructionnya LAD, yang 1H itu sub atau SUB, yang kedua H itu SUB, yang 3H itu add, yang keempat H itu out, yang 5H HLT, yang 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8 tidak ada, 9H itu 46H, yang AH itu tidak ada, BH 1BH, CH CHBH, DH tidak ada, EH tidak ada, dan yang address FH itu instructionnya adalah 21H. Di sini yang bagian nomor 2 berdasarkan jawaban dari soal A nomor 1, isilah tabel di bawah ini dengan bilangan biner untuk setiap clock ketika instruksi kelima dieksekusi. Instruksi kelima merupakan lanjutan dari instruksi keempat. Instruksi kelima yaitu out. Nah, di sini ada tabel dari clock, PC, MAR, IR, akumulator, reg B, reg out, dan display. Di sini sudah tersedia dan sudah diisi nilai-nilai biner dari kelanjutan dari soal nomor 1 tersebut. Di nomor 3 ini perhatikan program assembly SAP2 berikut ini. Nomor 3A ini berilah komentar pada setiap baris program di atas. Lalu di sini sudah terisi bagian-bagiannya dari MVI A,37H, yaitu mengisi register A dengan 55 atau 37H dan seterusnya. Lalu nomor 3B ini tuliskan aktivitas utama, bukan aktivitas per baris yang dilakukan oleh program tersebut dalam notasi matematika. Nah, dalam notasi matematikanya ini di sini buka kurung 55 kurang 13 per 7, yaitu hasilnya 6. Dan nomor 3C ini saat program selesai dieksekusi, isilah register di bawah ini dalam angka heksadesimal. Di sini sudah diisi registernya di bawah ini, bagian A itu 06H, bagian B 07H, dan bagian C 06H. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya sini saya akan membacakan yang soal nomor B. Yang pertama itu kita baca soalnya berdasarkan jawaban dari soal nomor A. Soal A nomor 1. Setelah tabel di bawah ini untuk setiap blok ketika instruksi kedua dieksekusi. Instruksi kedua merupakan lanjutan dari instruksi pertama. Nah, instruksi keduanya itu sub BH. Itu kita masukin pada tabelnya itu pada blok kedua, isinya tuh 0001, MR-nya itu 1011, IR-nya itu SUBH BH,
akumulatornya itu satu satu nol satu satu, regular B-nya tidak ada, regular out-nya tidak ada, display-nya juga tidak ada. Untuk next-nya, berdasarkan jawaban dari soal nomor satu, saya tabel di bawah ini dengan bilangan biner untuk setiap blok ketika instruksi ke-6. Nah, instruksi ke-6-nya itu adalah HLT, jadi kita isikan pada tabelnya itu pada clock ke-6, 0110, MAR-nya itu tidak ada, IR-nya itu HLT, akumulatornya itu 10 10 1 1 1, regular B-nya itu tidak ada, record-nya itu juga tidak ada, display-nya itu 10 10 1 1. Next. Kalau ada apa-apa telepon ya. Nah, yang nomor tiga ini berdasarkan jawaban dari soal A nomor satu, ya clock CPU yang digunakan 1,5 MHz, hitunglah total waktu eksekusi jika program NOP, jawaban harus sesuai. Nah, jawabannya itu T sama dengan 1 dibagi 1,5 kali 10. Atau T-nya itu hasilnya jadi 0,6666. Total clock-nya itu 10 pangkat 6 dikali 1,5. Jadi 1 juta dikali 1,5, terus dikali lagi 1,5 juta, 1.500.000. Total waktunya itu 0,666 dikali 100, jadi total waktu yang jawabannya itu 66,6. Next, nomor 4. Berdasarkan program mesin BSHP pada soal A nomor 3, A itu ubah program di atas jadi bahasa mesin. Kemudian isikan memori mulai alamat 555H. Yang pada alamat 55H isi memorinya itu 3E37, mnemoniknya itu MUI A,37H, 556H-nya itu 0607, isi memorinya 0607, mnemoniknya itu MUI B,07H, alamat 555,7H-nya itu isi memori itu 0607, mnemoniknya itu MUC, 0DH, ODH, alamatnya itu alamat selanjutnya itu 5559H, isi memori itu OEOD, mnemoniknya itu sub C, yang alamatnya selanjutnya itu ada 55BH, isi memori itu 90, mnemoniknya itu MUC, OOH. Alamat selanjutnya itu ada 55CH, isi memori itu ada OEOO, 0 EO 0 E 00, mnemoniknya itu ada INR C, alamat selanjutnya itu ada 55EH, isi memorinya itu adalah 0C 0C, terus mnemoniknya itu ada sub B 5, nextnya itu ada 555FH, isi memorinya itu ada 90, mnemoniknya itu JNG. Nah, selanjutnya itu ini tinggal diurutin aja. Jadi langsung next saja ke soal yang B. Misalkan jawaban di atas, berapa byte ukuran program tersebut. Jadi itu tinggal ditambahin aja karena di situ sudah ada. Jadi tinggal satu tambah satu tambah dua tambah satu tambah dua tambah satu tambah satu tambah tiga tambah satu tambah tiga. Nah, total dari semuanya itu adalah 18 byte total ukurannya. Next, akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya soal nomor C, nomor satu berdasarkan jawaban dari soal A nomor satu, isilah tabel di bawah dengan bilangan biner untuk setiap clock ketika instruksi pertama dieksekusi. Instruksi pertama LDA GH. Clock satu PC-nya 00000000, MAR-nya 000 1001, IR-nya 00000000000001, akumulatornya 00000000. Dan selanjutnya clock 2 dan seterusnya ada di tabel. Lanjut nomor 2, berdasarkan jawaban dari soal A nomor satu, isilah tabel di bawah ini dengan bilangan biner untuk setiap clock ketika instruksi keempat dieksekusi. Instruksi keempat merupakan lanjutan dari instruksi ketiga. Instruksi keempat yaitu out. Berikut tabelnya. Selanjutnya, soal nomor 3, berdasarkan jawaban dari
Soal A nomor satu, jika clock CPU yang digunakan 1,5 MHz, hitunglah total waktu eksekusi jika program tidak menggunakan NOP, no operation. Jawaban harus disertai dengan uraian atau rincian jumlah clock setiap instruksi. Jawabannya T sama dengan 1 dibagi 1 kali 5, 1,5 dikali 10 pangkat 6 sama dengan hasilnya 1/1.500.000 sama dengan 0,666. Total clocknya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 yaitu 21 clock. Total waktu dikali waktu per clock yaitu 21 kali 0,666 hasilnya 13,986. Nomor 4, berdasarkan program assembly SAP2 pada soal A nomor 3 di atas, hitunglah total waktu eksekusi jika clock CPU sama dengan 5,5 MHz. Lengkapilah jawaban dengan uraian perhitungannya. Di sini ada instruksi LDA, SUB, SUB, ADD, HLT. Berikut jumlah eksekusinya, jumlah clock, dan total clocknya. T sama dengan 1/5,5 dikali 10 pangkat 6 hasilnya 0,182. Selanjutnya, total waktu eksekusi. Total clock dikali T clock sama dengan 21 dikali 0,182 hasilnya 3,822. Selanjutnya, soal nomor D akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian soal nomor D yang A, buatlah program assembly SAP2 dengan ukuran program sekecil mungkin untuk operasi 30 kurang 22 tambah 40 bagi 5. Tambahkan kalimat komentar untuk setiap baris program tersebut. Assembly-nya itu ada MVI A, I, E, H, ukurannya itu 7, komentarnya itu A, A-nya itu 30. Eh, Seterusnya ada di yang ditertera, kemudian nomor 2, yang B-nya berapa byte ukuran program tersebut. Lengkapi jawaban dengan uraian perhitungan. Ukuran program itu 7 tambah 7, tambah 4, tambah 4, tambah 7, tambah 7, tambah 4, dan tambah 10. Hasilnya itu 154. Kemudian yang C, ketika program selesai dieksekusi, berapa isi akumulator dalam heksadesimal. Hasilnya itu 06 tambah 08, yaitu E. Kemudian nomor 2, berdasarkan jawaban dari soal A, nomor 1, isilah tabel di bawah ini dengan bilangan biner untuk setiap clock ketika instruksi ketiga dieksekusi. Instruksi ketiga merupakan lanjutan dari instruksi kedua. Instruksi ketiga itu ya adalah SUB dan hasilnya ada di tabel tertera. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan jawaban mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.